Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nur Haulahuddin, SMSD, selaku dosen pemampu mata kuliah Mikroekonomi Syariah, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, antara lain saya sendiri, Surdianto sebagai moderator, Audrey sebagai penyaji 1, dan Widya sebagai penyaji 2. Baiklah, materi yang akan kami presentasikan pada kali ini yaitu tentang konsep kebutuhan dalam Islam. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saudari Audrey. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang konsep kebutuhan dalam Islam. Sebelumnya, di sini saya akan memaparkan beberapa subtema yang akan kami bahas. Pertama, berupa pengertian kebutuhan. Kedua, teori kebutuhan Maslow versus perspektif Islam. Kebutuhan dasar manusia menurut pemikir Muslim, jenis-jenis kebutuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, serta macam-macam kebutuhan dalam Islam. Selanjutnya, untuk pembahasan pertama yaitu tentang pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. Kedua, ada teori kebutuhan menurut Maslow versus perspektif Islam. Pertama, Abraham Maslow, 1908 sampai 1970. Berdasarkan teori Maslow, keperluan hidup itu berawal dari pemenuhan keperluan hidup yang bersifat kebutuhan dasar atau basic needs. Kemudian, pemenuhan keperluan hidup yang lebih tinggi kualitasnya seperti keamanan, kenyamanan, dan aktualisasi. Menurut perspektif Islam, pemuasan keperluan hidup setelah tahapan pertama atau pemenuhan kebutuhan dasar akan dilakukan ketika memang secara kolektif keperluan kebutuhan dasar tadi sudah pada posisi yang aman. Parameter kepuasan Islam bukan hanya terbatas pada benda-benda konkret atau materi, tapi juga bergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak seperti amal soleh yang manusia perbuat. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Audrey yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudari Widya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia menurut pemikir Muslim. Menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya, yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Selanjutnya, jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama ada menurut tingkat intensitas, menurut sifat, menurut subjek yang dibutuhkan, dan menurut waktu. Menurut tingkat intensitas, kebutuhannya itu dibagi 3, yaitu ada primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan kebutuhan menurut sifat yaitu ada kebutuhan jasmani dan rohani. Selanjutnya menurut subjek yang dibutuhkan ada kebutuhan individual dan umum. Dan yang terakhir menurut waktu, yaitu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Widya yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan antara lain ada peradaban, ada adat istiadat, lingkungan, serta agama.
Selanjutnya, macam-macam kebutuhan dalam Islam. Yang pertama, kebutuhan daruriyah, yaitu sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Yang kedua, kebutuhan hajiyah, yaitu sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang, dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan hidup. Dan yang terakhir adalah kebutuhan tahsiniyah, yaitu semua barang yang membuat hidup menjadi lebih mudah dan gampang tanpa bermewahan, seperti makanan yang baik, pakaian yang nyaman, peralatan kecantikan, interior rumah dan yang tertata, serta semua barang yang menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.